Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 2 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua agar menjadi umat-umat-Mu yang kudus, ya Bapa. Sebab kubur tak dapat menahan akan umat-umat-Mu yang kudus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 2 Mei tahun 2025 berjudul Kuburan Tak Mampu Menampung Orang-orang Kudus Allah yang Tertidur. Ayat ini terdapat di dalam Ulangan 34 ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Setelah dosa memasuki dunia, Eden telah diangkat dari bumi, karena Allah tidak akan membiarkannya merasakan tanda-tanda kutukan. Ketika Musa melihat taman yang indah itu dalam penglihatan, ekspresi sukacita terpancar di wajahnya. Namun, hamba Allah itu dibawa lebih jauh lagi. Ia melihat bumi dimurnikan oleh api dan dibersihkan dari setiap sisa dosa, setiap tanda kutukan, dan diperbarui serta diberikan kepada orang-orang kudus untuk dimiliki selama-lamanya. Ia melihat kerajaan-kerajaan di bumi diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi. Di bumi yang baru, nubuat-nubuat yang diterapkan orang-orang Yahudi mengenai kedatangan Kristus yang pertama akan terpenuhi. Orang-orang kudus kemudian akan ditebus dan dijadikan kekal. Di atas kepala mereka akan ada mahkota keabadian dan sukacita, serta kemuliaan akan tergambar di wajah mereka yang akan mencerminkan gambar penebus mereka. Musa melihat tanah Kanaan sebagaimana yang akan terlihat ketika tanah itu menjadi rumah bagi orang-orang kudus. Yohanes sang pewahyu diberikan pandangan tentang tanah yang sama ini, yang tentangnya ia menulis, Aku melihat langit yang baru
dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Ketika Musa menyaksikan pemandangan ini, kegembiraan dan kemenangan terpancar di wajahnya. Ia dapat memahami kekuatan dari semua yang disingkapkan para malaikat kepadanya. Ia memahami seluruh pemandangan itu sebagaimana yang disajikan di hadapannya. Pikirannya teguh, kecerdasannya jernih, kekuatannya tak tergoyahkan, penglihatannya tidak kabur. Kemudian ia menutup matanya dalam kematian, dan para malaikat Allah menguburkannya di gunung, dan di sanalah ia tertidur. Tetapi tidak lama kemudian Kristus datang untuk membangkitkan Musa. Ketika ia berdiri di dekat kubur dan menyuruhnya keluar, setan berdiri di sisinya berkata, "Aku yang mengendalikannya, aku mencobainya, dan ia menyerah." Bahkan Musa tidak mampu menuruti hukum Allah. Ia telah melanggar dan menempatkan dirinya di pihakku dalam pertikaian ini. Ia mengambil alih kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Allah. Ia adalah milikku, karena melalui dosanya ia telah menempatkan dirinya di bawah kedaulatan dan dalam kuasaku. Dikutip dari manuskrip 69 tahun 1912. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Meskipun Musa mati, tetapi sebelum dia mati, dia menerima banyak penglihatan, dan penglihatan-penglihatan tersebut adalah jaminan baginya. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 69 tahun 1912 paragraf 38 yang berbunyi, ketika ia, yaitu Musa, melihat kenaikan juru selamat dan melihat bahwa ia sendiri akan menjadi salah satu dari mereka yang akan menyertai juru selamat dan membukakan pintu gerbang kekal baginya, betapa perubahan terjadi pada ekspresi wajahnya. Sukacita, kemuliaan, cahaya yang bersinar dari wajahnya tidak dapat digambarkan oleh bahasa apapun, tidak dapat digambarkan oleh pena apapun. Musa adalah salah satu dari mereka yang menghibur Kristus di gunung pemuliaan. Sungguh suatu penglihatan yang membawa sukacita tak terkira bagi Musa. Penglihatan ini adalah jaminan bagi Musa bahwa suatu waktu nanti dia akan bangkit. Sebab Musa akan hadir bersama Yesus di gunung pemuliaan dan akan membuka pintu gerbang sorga. Kemudian, Musa juga melihat kuburan tidak mampu menahan umat-umat kudus Allah. Masih dalam manuskrip yang sama, paragraf 39 berkata, kemudian diperlihatkan kepadanya suatu pemandangan tentang banyaknya tawanan yang bangkit pada saat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan yang masuk ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kristus dengan demikian telah memberikan bukti yang tak terbantahkan bahwa Dia adalah anak Allah. Setan gagal dalam upayanya untuk membuktikan fakta bahwa Kristus telah bangkit. Sejak saat itu manusia percaya bahwa anak Allah lah yang disalibkan. Peristiwa kebangkitan pada waktu Yesus bangkit adalah bukti kegenapan dari peristiwa kebangkitan Musa, bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Namun kita akan ikuti lebih lanjut tentang kebangkitan Musa dalam renungan pagi besok pagi tanggal 3 Mei. Nah, oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus tersebut, setan kalah.
Maka ditunjukkan kepada Musa penglihatan lainnya. Perhatikan, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, sejak saat itu, setan berusaha keras untuk memisahkan bapa dan anak. Ia membuat orang-orang Yahudi berseru, hukum Taurat, Bapa, Bapa, enyahlah anak. Kami tidak akan mengakui anak atau melakukan apapun terhadapnya. Oleh karena anak Allah adalah kebangkitan dan hidup, dan segala sesuatu yang bersumber dari Bapa kita terima melalui anak Allah, maka setan berusaha keras memisahkan Bapa dan anak. Artinya, setan berusaha keras memisahkan antara sumber hidup dan saluran hidup. Karena Allah Bapa mengaruniakan hidup yang kekal di dalam anaknya. Dan setan berhasil, khususnya kepada orang-orang Yahudi, sehingga mereka hanya fokus kepada perbuatan hukum dan hanya menghormati Bapa. Padahal, untuk menurut hukum dan menghormati Bapa, kita harus tinggal di dalam anak Allah dan menghormati Yesus. Jadi, meski Musa sempat jatuh dan buat kesalahan, tapi jaminan kebangkitan menjadi bagiannya. Kubur tidak dapat menahan umat-umat Allah yang kudus. Bahkan kubur umat kudus dijaga. The Spiritual Gifts, volume 1, halaman 168, paragraf 1, berkata, Allah membiarkan dia berada di bawah kuasa setan, dan kematian berkuasa atasnya. Dia menyembunyikannya di dalam kubur, jauh dari mereka yang terus-menerus menjauhkannya dari Allah. Musa melakukan kesalahan tepat saat dia akan memasuki tanah perjanjian. Begitu pula saya melihat bahwa William Miller melakukan kesalahan saat dia akan segera memasuki Kanaan sorgawi dengan membiarkan pengaruhnya menentang kebenaran. Orang lain menuntunnya ke hal ini. Orang lain harus mempertanggungjawabkannya. Namun, para malaikat mengawasi debu mulia hamba Allah ini dan dia akan bangkit saat trompet terakhir berbunyi. Jadi, kubur William Miller dijaga oleh para malaikat. Demikian juga dengan Nyonya White, dia akan mengalami kebangkitan. Dikatakan dalam Life Sketches of Ellen G. White, halaman 455, paragraf 1. Kita membaca di satu tempat tentang Yesus bahwa tidak mungkin ia harus ditahan oleh kematian. Mengapa? Karena tidak ada dosa di sana. Di tempat kebenaran berkuasa dan dosa lenyap, kematian telah kehilangan cengkramannya. Orang yang bersangkutan boleh saja tidur di dalam kubur untuk beberapa saat, tetapi kematian tidak dapat menahannya di sana terlalu lama. Hari kelepasan sudah dekat. Sebentar lagi trompet akan berbunyi, dan puji syukur kepada Tuhan, kita akan bertemu lagi dengan saudari White. Nyonya White juga akan alami kebangkitan. Kubur tidak dapat menahan umat-umat kudus Allah seperti Musa, William Miller, dan Nyonya White. Dan ini semua karena Bapa telah bangkitkan Yesus. Allah Bapa membangkitkan anaknya dari kematian adalah patron bagi kita umat-umat yang mati dalam Yesus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Alkitab berkata bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Siapa yang bangkitkan Yesus? Allah Bapa. Galatia 1 ayat 1 berkata, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jelas, Allah Bapa lah yang membangkitkan anaknya, dan inilah patron bagi kita. Dan kebangkitan yang dari Bapa ini kita terima melalui anaknya. Yohanes 5 ayat 21 berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Semoga saudara sekalian mulai melihat
mengapa setan berusaha keras memisahkan Bapa dan Anak? Sebab setan tahu kebangkitan yang dari Bapa menjadi bagian kita hanya melalui satu jalan, yaitu Anak Allah. Dan mereka yang percaya kepada Bapa dan Anaknya, meski sudah mati, akan menerima kebangkitan. Kubur tidak dapat menahan. Di dalam gereja sudah beredar ajaran bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Ajaran ini tidak alkitabiah dan berbahaya, karena ajaran ini telah memisahkan Bapa dan Anaknya. Karenanya, ingatlah penglihatan Musa tentang kebangkitan dan tentang persatuan Bapa dan Anaknya. Sebab itulah satu-satunya kuasa yang dapat mengalahkan maut, dan kubur tidak dapat menahan umat kudus Allah di dalam kubur. Kiranya menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Percayalah di dalam Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan tentang Musa, umat kudus-Mu, ya Bapa. Engkau perlihatkan kepadanya jaminan bahwa dia meskipun mati akan bangkit. Dan meski kami tidak memiliki penglihatan yang sama, namun apa yang Musa alami menyatakan Kristus adalah kebangkitan dan hidup, dan bahkan Engkau telah membangkitkan Anak-Mu dari antara orang mati. Itu adalah jaminan bagi kami, patron bagi kami, khususnya yang setia kepada Engkau ya Bapa, dan mati dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami, percaya dan tinggal dalam Bapa dan Anak. Dan itulah jaminan untuk kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.